Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari, Bapak Ibu, para kaula muda dan para remaja, juga anak-anak sekalian. Bacaan yang kita dengar barusan itu merupakan bacaan hari Minggu Paskah yang ke-7, sekaligus juga bacaan pada hari komunikasi sedunia. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang menarik untuk dilihat, untuk direnungkan berkaitan dengan hari komunikasi sedunia. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, maka seringkali yang muncul, yang tergambar adalah tentang kemampuan orang berbicara, kemampuan orang mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Tentu, ini merupakan salah satu bagian penting dalam masalah komunikasi. Tetapi selain kemampuan untuk berbicara, ada juga hal lain yang bisa jadi lebih penting, yaitu kemampuan untuk mendengarkan. Jadi komunikasi bukan hanya masalah bagaimana saya menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tapi juga bagaimana kita menangkap, menerima, mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh orang lain. Dua hal ini merupakan tentu sangat penting di dalam kita berkomunikasi satu sama lain.
Oleh karena itu, kita perlu juga melihat bagaimana aspek-aspek tertentu harus diperhatikan baik ketika kita mengungkapkan sesuatu maupun saat kita mendengarkan. Ketika kita mengungkapkan sesuatu, yang pertama-tama harus kita lihat adalah, yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah apakah sesuatu yang ingin kita sampaikan, ingin kita ungkapkan itu, kita sungguh yakini kebenarannya. Apakah kita sungguh-sungguh kita yakini kebenarannya? Apakah kita sudah mencoba mengeceknya? Atau kita hanya mendengar dari orang tanpa tahu duduk perkaranya dan kita menyampaikan begitu saja? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, pertama-tama lihatlah sejauh mana hal itu benar. Atau paling tidak kita yakini kebenarannya. Dan kalau kita mengatakan meyakini kebenarannya, pasti ada landasan atau alasan-alasan yang serius yang kita pegang. Itu yang pertama. Jadi tentang kebenarannya. Setelah kita menyadari ini adalah benar atau tidak, hal yang berikutnya yang harus kita cek adalah sebenarnya kita mengungkapkan ini untuk apa? Apakah kita punya tujuan yang jelas ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada orang, kepada siapapun itu? Saya mau mengatakan ini, saya mau mengungkapkan ini, tujuannya apa? Atau kita hanya begitu saja ingin menyampaikan, latah ikut-ikutan dengan orang lain? Atau saya punya tujuan, punya target tertentu dengan mengkomunikasikan itu? Tentu dalam hal ini tujuannya harus kita juga periksa. Apakah itu baik atau enggak? Nah, oleh karena itu juga sebelum kita melanjutkan mengkomunikasikan sesuatu, kita juga harus memperhatikan apakah hal yang ingin kita ungkapkan. Apakah dengan kita mengungkapkan, menyampaikan, menginformasikan atau mengkomunikasikan itu, dampaknya akan baik atau tidak? Dampak seperti apakah yang kemungkinan akan muncul ketika kita mengkomunikasikan sesuatu? Apakah membawa kebaikan atau tidak? Ini harus kita perhatikan, harus kita tanya. Jadi dampaknya. Nah, kalau kita berbicara tentang dampak, maka kita juga harus memperhatikan apakah waktunya tepat. Suatu fakta, suatu kenyataan tidak selalu pas untuk disampaikan pada setiap saat. Ada saat yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Karena kalau sesuatu itu disampaikan di saat yang tidak tepat, meskipun itu baik, meskipun itu tujuannya juga baik, tapi ketika saatnya tidak tepat, maka juga dampaknya tidak akan baik. Baru kita berbicara tentang cara. Cara kita mengkomunikasikan sesuatu. Apakah yang akan kita gunakan? Dengan model seperti apakah atau cara seperti apakah kita mengkomunikasikan sesuatu itu? Dan ini kembali harus dilihat juga dampak-dampaknya. Kalau saya menggunakan cara yang ini, dampaknya seperti apa? Lalu apakah hal ini saya komunikasikan di tempat yang umum, di tempat yang terbatas, atau diungkapkan secara pribadi? Tidak semua hal pas untuk hanya dikomunikasikan secara pribadi. Tapi juga tidak semua hal baik untuk diungkapkan secara umum. Kita harus memperhatikan itu semua. Sehingga komunikasi kita, apa yang kita komunikasikan selalu mempunyai dampak yang positif. Bukan berarti disukai semua orang, bukan. Tetapi secara umum membawa dampak yang positif. Meskipun kita sudah baik mempertimbangkan segala sesuatunya, tidak selalu disukai oleh semua orang.
Tetapi paling tidak kita sudah mengukur hal-hal tadi. Nah, jadi caranya bagaimana? Intonasinya mau seperti apa? Ada saatnya kita harus berbicara secara tegas. Ada saatnya kita harus menggunakan kelembutan. Nah, tadi kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil, menarik sebenarnya ketika Yesus berbicara dengan Bapa. Di situ dia memilih waktu yang tertentu dan apa yang dia ungkapkan juga bukan hanya berkaitan dengan dirinya. Maka kita masuk ke dalam hal yang kedua. Mendengarkan. Ketika Yesus berbicara dengan Bapa, rupanya dia tidak hanya ingin mengatakan apa yang ingin ia katakan, tetapi terlebih dahulu dia menyimak apa yang dikatakan oleh Bapa. Ada beberapa kali tadi disampaikan. Bagaimana relasi antara Yesus dengan Bapa itu terjadi. Dia mengungkapkan itu secara tidak langsung atau menggambarkan bagaimana relasi dia dengan Bapa. Nah, maka hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, di dalam berkomunikasi selain kita mempertimbangkan tadi cara kita mengungkapkan sesuatu atau bagaimana kita mengungkapkan sesuatu, bagaimana kita juga mendengarkan. Tadi sudah saya katakan bahwa seringkali yang kita pikirkan tentang komunikasi adalah cara mengungkapkan, tapi juga cara mendengarkan. Saat kita mendengar atau menerima sebuah ungkapan komunikasi tertentu, maka sikap batin kita akan mempengaruhi sejauh mana dampak dari apa yang disampaikan oleh orang kepada kita. Kemampuan untuk mendengarkan ini yang kadang dilupakan. Orang kadang-kadang ketika mendengar sesuatu hanya mendengar, tapi tidak menyimak. Tidak menyimak sebenarnya apa sih yang sedang disampaikan. Kadang-kadang orang lalu sibuk dengan mempersiapkan argumen-argumen, entah untuk membantah atau apapun. Tapi tidak mencoba menerima dulu apa adanya yang disampaikan orang lain pada kita. Maka di sini kita diajak untuk belajar sebenarnya. Belajar menangkap apa yang sebenarnya sedang diungkapkan oleh orang lain. Dan agar kita bisa menangkap apa yang ingin diungkapkan oleh orang lain, maka baik juga kalau kita mencoba bukan hanya memposisikan dari diri kita sendiri, tapi mencoba memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang mengkomunikasikan pada kita. Mengkomunikasikan sesuatu tadi. Dengan cara itu akan lebih jelas bagaimana kita menangkap apa yang dimaksud. Dan ketika kita mendengarkan atau menerima sebuah ungkapan komunikasi dari orang lain, kita juga jangan hanya terpaku pada kata-kata yang diungkapkan atau diucapkan. Kita juga harus membaca aspek lain. Ekspresi tubuh, ekspresi wajah dan sebagainya. Sehingga di situ kita akan lebih lengkap mengenali sebenarnya apa yang mau disampaikan. Karena kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang lebih kuat diungkapkan bukan dengan kata-katanya, tapi dengan ekspresi wajahnya, dengan nada suaranya. Orang bisa mengatakan, ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apanya itu seperti apa? Nah itu yang perlu kita tangkap. Saudara-saudari yang terkasih, komunikasi merupakan salah satu bagian yang sangat vital di dalam kehidupan kita. Ada banyak persoalan berlarut-larut, bahkan menimbulkan ketegangan yang luar biasa karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak mencoba memahami apa yang ada dalam diri orang lain.
Kalau kita ingin sungguh-sungguh membangun sebuah komunikasi yang baik, maka masing-masing pribadi harus belajar saling menyelami. Menyelami pribadi orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh juga memberikan perhatian kepada orang yang sedang berbicara pada kita. Saudara-saudari, semoga hari komunikasi sedunia ini sungguh-sungguh membuat kita bijak dalam menyampaikan segala sesuatu, tapi juga dalam mendengarkan sesuatu atau menerima sesuatu. Bapak Paus mengingatkan dalam poin yang ketiga kalau tidak salah, dalam pesan hari komunikasi, dia mengatakan bahwa tidak semua cerita yang kita dengar itu baik. Maka kita juga diajak untuk sungguh bijaksana menyaring segala sesuatu. Tuhan memberkati.